Tes maksimal. Tes Belas Go Internasional for you semangat bisa sukses maksimal. Semangat bisa. Semangat bisa. Semangat apa? Semangat bisa. Sekali lagi, Bapak Ibu yuk keluarkan suaranya semangat apa? bisa. Semangat bisa. Nggak bisa. Bisa. Semangat, yuk kita bangkit bersama. Yuk, ayo kawan kita sorakan warnai hidup sukses bersama. Langkah terus melangkah, benahi asa, cipta karya, maju terus melaju, tetap terpacu capai citamu. Dapat bantuannya dari tayang. Wow. 12 for you, go internasional. SR 12 for you, semangat bisa sukses maksimal. 12 for you, go internasional. SR 12 for you, semangat bisa sukses maksimal. Sukses maksimal. Semangat bisa sukses maksimal. Tuh Bapak Ibu, semangat apa? Sekali lagi, yuk terakhir, semangat apa? Semangat bisa. Semangat apa? Apa? Nah, kita meraih impian kita dengan wasilah bisnis SR12. Masya Allah, luar biasa. Oke, baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Abadu. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 atau bertepatan dengan hari ke-26 Ramadan ya 1466 Hijriah. Alhamdulillah kita dapat bertemu di sini ya melalui virtual Zoom secara langsung ya, secara online bertatap wajah bersama teman-teman Mitra SR12 yang luar biasa nih ya. Oke, dalam temanya juga kita dalam program mantap yaitu Ramadan tetap bersama SR12. Dengan kali ini dengan temanya adalah ya Growth Stronger ya, semangat bertumbuh ya, meraih kemenangan bersama SR12 dengan pematerinya ya yang luar biasa juga yaitu adalah langsung ya brand owner dari SR12. Oke, baiklah teman-teman, agar hari ini berjalan dengan lancar, sinyalnya pun juga lancar ya, biar teman-teman bisa mengikuti Zoom kita dari siang sampai dengan selesai karena tentunya akan banyak sekali materi-materi sharing-sharing dari brand owner kita, tips-tipsnya, insight-insightnya yang bisa teman-teman terima, rasakan dan manfaatkan ya, bisa teman-teman aplikasikan untuk bisnis teman-teman dan juga untuk meningkatkan semangat kita ya, untuk menumbuhkan semangat kita untuk menjalankan bisnis SR12 ini ya. Oke, agar hari ini berjalan dengan lancar, sama-sama kita buka dengan mengucapkan kalimat basmalah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
dan terucap kalimat basmalah, maka Zoom kita pada hari ini kita mulai ya. Oke ya, teman-teman pasti udah nggak sabar nih ya, karena hari ini kita pun juga merupakan hari terakhir dari program Mantap penutupan Ramadan, Mantap Ramadan ya. Nanti juga Pak Tony dan Bu Asri juga akan melakukan penutupan Mantap. Nah, nanti Pak Tony, Bu Asri akan memberikan materi kepada kita ya, akan sharing tentang perjalanannya dari memulai bisnis SA12 hingga dengan saat ini ya. Terus juga akan membahas juga tentang bagaimana sih meraih kemenangan gitu kan dengan bisnis SR12, bagaimana juga dengan tema SR12 tema kali ini adalah tentang growth stronger. Nah, apa sih maknanya gitu kan biar teman-teman paham tentang makna dari growth stronger itu sendiri. Nah, ini akan disampaikan langsung brand ownernya ya. Oke, baiklah kita akan panggilkan ya materi kita pada hari ini yaitu brand owner dari SR12 Bapak Tony Firmansyah dan Ibu Asrianti Salam ya. Dan sudah ada di tengah-tengah kita nih ya. Oke, sebentar saya ini. Oke ya. Assalamualaikum Pak Tony Bu Asri. Insyaallah ya, ini sudah ada di tengah-tengah kita nih ya teman-teman nih. Suaranya Bapak Ibu mohon izin. Masih masih kimut. Nah, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Tony Bu Asri. Insyaallah gimana kabarnya Bapak Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillah. Insyaallah. sehat, Mas. Alhamdulillah sehat ya. Boleh nih Bapak salam sapa dulu untuk mitra-mitra SA12 yang hadir pada hari ini nih. Ya ini sudah ada 278 dan terus bertambah nih ya insya Allah nih. Ya akan terus bertambah hingga nanti acara berlanjut Pak. Oke. Ya, Assalamualaikum semua mitra-mitra S12 yang hadir pada Zoom ini. Nah, selamat ya. Saya lihat tuh saya baca komennya banyak banget ya yang dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh teman-teman kita salam sapa juga kepada Pak Tony dan Bu Asri nih ya. Assalamualaikum, Diberi. ya, Mas Tia. Assalamualaikum Bu Peri, Pak Tony dari Papua hadir, Jayapura. Dari Papua hadir nih Pak, dari Taiwan pun juga hadir nih Pak ya. Masya Allah, dari Malaysia pun juga ada hadir, dari Papua, dari Makassar ya. Palembang hadir. Pesisir Selatan hadir Pak. Dari Kuta tadi. Oke ya, baiklah teman-teman ya, untuk mempersingkat waktu, mohon izin mungkin nanti Pak Tony, Bu Asri bisa salam sapa kepada teman-teman Mitra 12 sekaligus juga bisa memulai program Mantap Ramadannya dengan tema Semangat Bertumbuh Meraih Hari Kemenangan di bersama SR12. Nanti bisa mungkin sharing-sharing Bapak Ibu perjalanan tentang SR12 mungkin ya, ada yang baru join di SR12 nih pengen tahu bagaimana sih kisah perjalanan SR12 hingga bisa sebesar sampai dengan saat ini ya. Pada Pak Tony dan Bu Asri, kami persilahkan, mohon izin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara saya, Mas? Aman, Pak, Kedengeran, kedengaran. Pak. Nah, ini Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji syukur pada Allah. Salat dan salam kepada Nabi Muhammad. Telah hadir hari ini Bu Asri. Ini Bu Asri lagi habis pulang umroh nih. Suaranya masih ini ya, masih masih hilang. Jadi nanti mohon maaf kalau mungkin interaksinya mungkin sedikit ya. Nanti saya akan mewakili dan memenuhi nanti dari Bu Asri. Nah, Bapak Ibu di sini semua, ini hari penutupan program Mantap SR12. Tentu harapan kami nanti Bapak Ibu mitra-mitra SR12 puasanya semakin lancar dan betul-betul nanti penutupan benar-benar nanti insya Allah akan
diberikan derajat takwa oleh Allah. Dan Bapak Ibu di sini, tadi pertanyaannya apa ya Mas ya? Tadi Mungkin lebih ke story Pak, kisah perjalanan S12 ya mungkin dari awalnya, dari awal mula sampai dengan saat ini mungkin secara singkat karena mungkin ada teman-teman yang baru bergabung di S12 pengen tahu lebih dalam mengenai S12 perjalanannya Oh gitu ya, Pak. jadi S12 itu berdiri di tahun 2015 ya. eh, Mungkin kalau kita lihat sekarang S12 dulu itu hanya modal dengan visi yang kuat ya. Kita mendirikan perusahaan ini bagaimana bisa perusahaan ini menjadikan manfaat eh, menjadi manfaat yang lebih luas buat keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi awalnya itu tercetusnya perusahaan ini dimulai dengan visi dari menebar manfaat ke keluarga-keluarga Indonesia. Nah, tahun 2015 kita memulai dengan sedikit produk ya. Pada saat itu kita tidak seperti sekarang, kita tidak punya industri ya. Cuman saya yakin dengan kekuatan visi bahwa perusahaan ini nanti akan jadi perusahaan yang besar. Dan Alhamdulillah sampai sekarang kita sudah punya 80.000 mitra di seluruh Indonesia. Dan tentu di sini kita menjelaskan lagi bahwa visi dari perusahaan itu sangat penting sekali untuk kita adopsi sebagai keluarga-keluarga SRWS di seluruh Indonesia. Karena dasar dari visi inilah yang nanti akan terkoneksi dengan tema kita bahwa kita harus bertumbuh lebih kuat ya. Bertumbuh lebih kuat itu karena visi yang Bapak Ibu pegang di sini. Jadi di sini SR12 ini bukan ini ya, bukan bisnis yang dimana bukan hanya uang semata yang dimana kita bisa mendapatkan profit yang besar di SR12 itu hanya efek samping dari bisnis SR12. Yang paling utama adalah bagaimana bisnis ini bisa menjadi manfaat buat Bapak Ibu di sini semua. Ya, manfaat itu kemudian kita sebarkan ke tim kita dan kita ajarkan mereka bagaimana mereka nanti bisa sejahtera dan mensejahterakan orang-orang terdekat mereka. Itulah dari realisasi dari visi dari S12. Maka dari itu Bapak Ibu di sini baik yang mau reseller sekarang maupun subagen ataupun agent ataupun distributor S12, saya mungkin titip dari visi ini supaya nanti bertumbuhnya lebih kuat. Tentu pegang terus visi ini. Kalau Anda mau lebih kuat dan lebih besar dan Anda harus mensejahterakan lebih banyak orang lagi di SR12. Dan tentu bagaimana menduplikasi ya apa-apa yang sudah dilakukan dahulunya. Nah, inilah awal dari S12 dimulai dari visi tahun 2015 dan sampai sekarang kita sudah besar dan kita sudah punya 4 industri sendiri dan kita sudah banyak ya, banyak warehouse di seluruh Indonesia. Insya Allah nanti di setiap provinsi kita hadir untuk bagaimana diskusi kita jauh lebih lancar. Nah, maka dari itu tahun 2015 hampir 10 tahun kita berdiri di sini. Apa kunci sukses di S12? Nah, ini pertanyaan penting sebenarnya. Tentu di sini kuncinya adalah selain visi tersebut yang menjadi fondasi di S12, tentu di sini adanya konsisten kita, komitmen kita untuk mewujudkan dari visi tersebut. Nah, ini sebenarnya kata-katanya mungkin secara umum ya, cuman ini harus di breakdown bahwa tentang konsisten komitmen kita ini harus berkelanjutan gitu, mungkin seperti itu ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu di sini semua buat yang nanti punya ini ya, punya mimpi yang besar di S12, mimpi yang ingin nanti pengen eh, menjadi mensejahterakan lebih banyak orang ya harus punya komitmen dulu, komitmen yang kuat. Kemudian komitmen diiringi dengan konsisten yang secara berkelanjutan dan tentu di sini tidak hanya 1 hari 2 hari ya. Dan setelah berkomit dan konsisten, tentu kita ada evaluasi dan inovasi. Setelah inovasi itu, insya Allah nanti kita akan bertumbuh seperti apa yang tema kita hari ini, bertumbuh lebih kuat. Nah, itu sebenarnya tema itu sangat dalam sekali. Ya, tema itu dibutuhkan komitmen, dibutuhkan konsisten, dibutuhkan evaluasi yang secara terus-menerus, dan dibutuhkan inovasi yang secara terus-menerus sehingga kita bisa bertumbuh lebih kuat
di SR12 dengan apa? Dengan fondasi dari visi dari SR12 tersebut. Mungkin seperti itu, Mas. Oke, Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan langsung dari Pak Tony bahwa SR12 ini lahir dari visi. Visinya ingin menebarkan kebermanfaatan ya untuk orang-orang, untuk keluarga-keluarga, untuk ibu-ibu rumah tangga yang tadinya mungkin nggak punya penghasilan, akhirnya sekarang punya penghasilan, bahkan bisa menghidupi, mencukupi keluarganya. Masya Allah, luar biasa nih. Nah, kalau misalkan dari SA12 dari 2015 Pak, hingga dengan saat ini. Nah, saat ini kan kita sudah memasuki berarti sudah hampir 10 tahun ya Pak Tony ya Bu Asri ya. Nah, kemarin kan kita baru merayakan anniversary SA12 yang ke-9 dengan temanya adalah Growth Stronger, yaitu bertumbuh dengan kuat. Nah, kira-kira kalau misalkan dari Pak Tony Bu Asri, maknanya apa sih kenapa bisa memilih makna Growth Stronger gitu untuk tahun ini gitu Pak? Kira-kira apa maknanya dan kira bisa nanti di-share ke teman-teman biar teman-teman juga tahu nih bagaimana caranya untuk bisa menumbuhkan semangat, semangat bertumbuh lebih kuat. Nah, di bisnis SR12 yang dicintai ini. Ya, jadi selama kita sudah hampir 10 tahun berjalan di ini ya, kita menempuh dari bisnis S12 ini, tentu banyak hal rintangan ya, banyak halangan, banyak rintangan, banyak kesedihan yang kita ini ya, pokoknya banyak lah mungkin masalah-masalah yang sudah kita selesaikan dan banyak hambatan-hambatan selama 10 tahun ini. Tentu di sini dengannya hambatan, di sini kita yakin apa yang sudah kita lakukan terkait dengan evaluasi yang secara terus-menerus, inovasi yang secara terus-menerus, kita akan makin jauh lebih kuat nanti ke depannya. Baik nanti dari segi manajemen ya mungkin ya, kemudian dari segi perusahaannya, yaitu tentang manajemennya, tentang produknya, supply chain bisnisnya, dan inovasi dari produknya. Dan kita yakin dengan bertumbuh stronger, growth is stronger itu akan menumbuhkan kita lebih kuat dengan apa yang sudah kita jalankan, apa yang sudah pengalaman-pengalaman yang kita lakukan di sebelum-sebelum ini. Nah, ini sebenarnya tema ini sebenarnya cocok buat teman-teman mitra S12 bahwa untuk mencapai tumbuh lebih kuat itu dibutuhkan tentu di sini yang saya bilang tadi eh, sebelumnya pengalaman-pengalaman sebelumnya yang dimana membutuhkan evaluasi ya evaluasi dan inovasi dari Bapak Ibu. Jadi kesalahan-kesalahan yang terjadi di tahun 2024 ya kita jadikan sebuah pelajaran yang tidak kita ulangi. Jadi yang pelajaran-pelajaran itulah yang menumbuhkan kita bisa lebih kuat. Contoh mungkin ya di segi kita digital marketing kita atau offline marketing kita, kita ketemu orang misalnya. Oh ini mungkin bahasa saya ini kurang pas nih. Saya ketemu orang, saya harus mulai dengan memperkenalkan diri dan public speaking saya kayaknya harus mesti kita ini dan kita rubah. Atau mungkin saya ketemu orang, saya harus basa-basi dulu. Nah ini salah satu dari eh, tema evaluasi dari tema tersebut bahwa kita harus merubah cara kita supaya kita bisa bertumbuh lebih kuat. Nah, mungkin itu ya. Jadi Bapak Ibu di sini semua jadikan momen 2025 ini bertumbuh lebih kuat ini adalah sebagai evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Apa yang sudah kita buat, kita uh, kita list. Nah, mungkin di tahun 2024 saya ketemu orang 10 orang 1 bulan misalnya 10 atau 10 home sharing atau 10 coaching ya 10 coaching satu 1 bulan dan saya harus tambah itu untuk supaya lebih kuat dan mengevaluasi apa yang sudah saya lakukan 10 ini kita akan rubah cara kita untuk kita bisa bertemu lebih kuat. Tentu di sini Bapak Ibu semua yang ada hadir pada Zoom kali ini kita tidak akan lebih kuat, kita tidak akan tumbuh sampai kita terus merubah cara-cara kita ke arah yang lebih baik. Jangan nanti kurvanya jadi turun. Jadi apa yang sudah kita lakukan di tahun 2024, tahun 2025 malah kita tidak melakukan itu. Nah, ini sebenarnya bertumbuhnya bukan lebih kuat, jadinya lebih lemah. Kalau kita tidak konsisten, tidak komitmen terhadap apa yang sudah kita lakukan dan tidak merubah
cara-cara kita yang sudah kita lakukan dan tidak mengevaluasi cara-cara kita. Apakah cara-cara kita itu benar apa tidak? Nah, maka dari itu di sini untuk bertumbuh lebih kuat, untuk bertumbuh lebih cepat, itu dibutuhkan evaluasi yang sudah apa yang sudah kita lakukan tahun-tahun sebelumnya. Maka dari itu di sini Bapak Ibu semua yang mungkin saya sedikit cerita banyak bisnis yang sudah besar ya, yang sudah besar, tapi karena minimnya inovasi, minimnya evaluasi, itu mungkin dalam waktu 1 tahun, mungkin dia tahun ini dia jadi hebat, jadi orang besar. Tapi di tahun-tahun depan karena kurangnya evaluasi dan kurangnya yang namanya inovasi, ya tahun depan bukan milik mereka lagi. Tahun depan adalah milik siapa? Milik orang yang punya tekad, milik orang yang punya inovasi, milik orang yang punya berpikir bagaimana merealisasikan supaya strategi-strateginya jauh lebih matang dan itu dilakukan secara terus-menerus. Maka dari Bapak Ibu di sini semua yang omsetnya mungkin sudah besar, ya jangan rubah visinya ya, jangan rubah ininya, tapi rubahlah caranya. Caranya yang terus diinovasikan supaya caranya lebih lebih bagus ya, lebih bagus sehingga kita akan terus bertumbuh dan kita terus bertumbuh lebih cepat dari sebelum-sebelumnya. Mungkin itu ya, agak sedikit panjang. Masya Allah luar biasa nih ya teman-teman ya. Tadi sudah disampaikan sama Pak Tony bahwa tema ini adalah growth stronger. Tema SR12 itu artinya bertumbuh dengan kuat. Nah, bagaimana agar bisa bertumbuh dengan kuat dari pengalaman-pengalaman yang mungkin tadi Pak Tony Bu Asri sampaikan, hambatan, kendalanya ya dijadikan sebagai evaluasi, ya, terus selalu berinovasi, ya selalu memiliki tekad yang kuat untuk kedepannya sehingga teman-teman bisa meraih segala asa yang teman-teman bikin ya, telah teman-teman ciptakan. Nah, oke, terus selanjutnya nih Pak Tony, saya juga yang bertanya tadi kan Pak Tony menyampaikan bahwa dalam prosesnya dari S12 dari tahun 2015 sampai dengan saat ini banyak sekali hambatan-hambatan, kendala-kendala permasalahan yang mungkin dihadapi. Nah, mungkin teman-teman Mitra S12 juga pengen mengetahui nih bagaimana sih cara agar kita bisa melalui tantangan, cara agar kita bisa melalui hambatan. Nah, biasanya kadang-kadang kan hambatan itu ada yang dari pribadi, ada yang dari keluarga, atau mungkin dari eksternal. Nah, bagaimana caranya nih Pak Tony Bu Asri nih, biar kita bisa melalui eh, hambatan tersebut. Iya, kamu ya, Ngai. Nah, jadi kalau saya sih mungkin prinsipnya beda ya. Kalau saya punya pola pikir yang dimana ya apapun yang saya lakukan dan itu jika apa yang saya lakukan ini adalah untuk orang banyak dan saya akan melewati hambatan itu. Jadi mungkin udah di luar ya. Jadi saya ngerasa bahwa saya itu sudah kosong gitu loh, nggak ada keinginan untuk pribadi lagi yang dimana ya apa yang kita lakukan itu adalah baik untuk orang lain dan saya akan melakukan itu karena buat saya ya, buat kami pribadi pun ya eh, Allah sudah memberikan cukup ya udah banyak dan kita sudah anugerahnya sudah luar biasa dan saya rasa ya ke depannya ya kita emang punya visi bagaimana kita bisa bantu orang banyak. Sebenarnya ini energi yang besar yang saya ceritakan sama Bapak Ibu selama Bapak Ibu di sini punya keinginan untuk membantu orang banyak ya, membantu teman-teman di bawah ya, membantu timnya dan itu energinya kuat. Saya rasa hambatan sebesar apapun nanti kita akan lebih mudah untuk melaluinya. Ini persoalan bukan kepentingan pribadi, tapi ini kepentingan orang-orang terdekat kita ya. Kata orang terdekat itu kan bisa orang tua, bisa anak kita ya, bisa orang banyak ya, bisa orang banyak dan tapi itu energinya luar biasa. Misalnya kita mendapatkan sebuah masalah ya, masalah yang dimana masalah itu sangat besar. Dan jika kita energi ini persoalan energi aja, dan jika Bapak Ibu melakukan ini bukan untuk kepentingan pribadi, tapi kepentingan orang-orang yang dicintai, dan saya itu energinya akan bisa melewati masalah tersebut. Maka dari itu ya kami pun di perusahaan ya kami sebuah asli sama saya tentu nggak semulus apa yang sudah kita lihat ya. Kami banyak melakukan ini ya banyak mendapatkan masalah tentu pasti setiap orang mempunyai masalah masing-masing ya. Cuman bagaimana kita menyikapi masalah itu. Nah, untuk menyikapi masalah itu dibutuhkan pola pikir kita untuk bagaimana kita bisa menjadi solusi dari masalah tersebut. Nah, tentu energi apa yang bisa kita kita bangkitkan ya saya rasa adalah bagaimana kita bisa membantu orang
itu nggak ini ya, energinya itu tidak berhenti berhenti karena kita yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sesuatu hal yang benar, dan itulah yang sebenarnya menjadi energi untuk kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di bisnis S12 ini, seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu di sini semua ya, yang punya mimpi besar ya, bermimpilah untuk orang lain ya, bermimpi untuk orang-orang terdekat Anda ya, dan saya rasa insya Allah dengan bermimpi untuk orang lain, bermimpi untuk mensejahterakan orang lain, bermimpi untuk bagaimana orang lain itu bisa tersenyum dengan bisnis-bisnis yang Ibu bawa, saya rasa ini insya Allah akan menjadi menjadi energi yang besar, dan itu akan terus menggulung, dan insya Allah nanti akan menjadi pahala jariah buat Bapak Ibu nanti di kemudian hari. Maka dari itu di sini semua bahwa bisnis surplus bukan hanya bisnis tentang uang saja ya, bukan yang kita dapat uang, kita dapat di sini uang 5 juta, 10 juta, atau puluhan juta, sampai ratusan juta, tidak. Tapi bisnis surplusnya bagaimana bisa Bapak Ibu bantu orang banyak. Ya, bantu orang banyak ini banyak ya, dari seginya banyak. Dari segi Bapak Ibu nanti mengajarkan mereka cara jualan. Ya tentu Bapak Ibu nanti banyak ya ketemu orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang Bapak Ibu harapkan. Mungkin dia nggak ngerti apa-apa gitu, nggak ngerti, nggak bisa jualan online, nggak bisa jualan offline. Tapi disitulah sebenarnya ya, SR12 itu sebenarnya di situ ya. Bagaimana Ibu dengan kondisi seperti Ibu, apakah bisa menjalankan visi SR12 atau tidak? Karena dalam kondisi, karena kalau kita ketemu sama orang-orang hebat, dan saya rasa ya Ibu bisa lebih cepat mendapatkan agen-agen hebat ya, dan Ibu lebih cepat. Tapi saya rasa yang ujiannya itu adalah bagaimana ya kita bisa mengajarkan mereka, baik reseller kita sebagian kita, yang bertumbuh lebih kuat. Nah ini bertumbuh lebih kuat itu caranya Mbak, ya itu konsisten yang saya sebutkan tadi ya. Ajarkan mereka bagaimana mereka sudah menggantungkan harapan ke Bapak Ibu, mereka sudah join di S12, berharap nanti mereka dengan joinnya S12 mereka bisa menambah penghasilan mereka yang tadinya untuk misalnya menambah beli beras atau menambah beli susu untuk anak-anaknya. Nah, itu ada harapan yang ditumbuhkan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu di sini semua ya sambut harapan mereka itu dengan apa? Ya dengan cara mengajarkan mereka jualan S12. Dimulai dari situ Bapak Ibu. Saya sama seperti Bapak Ibu dulu, saya juga tahun 2009, tahun 2010 ya, 2011 ya saya kerjanya sama ya, ngajarin orang bagaimana ini jualannya seperti ini, ini seperti ini, dan itu saya lakukan secara setiap hari ya, sampai sekarang tuh masih 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 ada sebenarnya orang-orangnya yang nanya, cuman mungkin sudah konteksnya sudah beda bisnis ya. Maka dari itu Bapak di sini, kalau Bapak pengen kuat ya, pengen tumbuh lebih kuat ya, perhatikanlah orang-orang yang tadi menggantungkan harapan sama Bapak Ibu di bisnis SR12 ini. Oke, seperti itu. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman ya. Jadi itu adalah tips dari Pak Tony bagaimana kita bisa menghadapi hambatan kita. Jadi kita perkuat lagi tekad kita ya, dan juga eh, kita niatkan bahwa segala hambatan ini tentunya pasti ada solusinya, dan juga kita harus kuatin bahwa kita ini sebagai orang yang mungkin banyak orang yang memberi harapannya pada kita nih, dari kita nih. Jadi kita bisa menggantungkan harapan, kita memberikan yang terbaik untuk mereka nih ya, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, untuk tim-tim kita yang lain. Nah, mungkin ada tambahan dari Bu Asri terkait Ya, bagaimana cara menghadapi hambatan atau kendala permasalahan ya dalam untuk mitra-mitra teman S12 nih. jadi kalau hambatan atau rintangan itu kan bagaimana kacamata kita menilai ujian tersebut ya. Kalau misalnya kita itu melihatnya itu adalah masalah besar, maka akan terasa besar. Tapi kalau kita melihatnya itu adalah ujian kecil, maka akan terasa kecil. Jadi kalau misalnya kita diuji, itu apa namanya, kita fokus sama solusinya, teman-teman. Solusinya dari menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jangan kita itu memikirkan kenapa bisa begini, kenapa dia jahat, kenapa bisa seperti ini, kenapa Allah uji seperti ini. Nah, tapi kita fokus sama bagaimana menyelesaikan ujian tersebut. Dan alhamdulillah dari berbagai ujian ya yang kita alami, alhamdulillah kita selalu konsisten melakukan evaluasi. Salah satunya kan kita punya mitra ya kan. Produk kita gagal itu kan adalah sebuah ujian buat kita. Tapi bagaimana kita merubah ujian itu menjadikan itu evaluasi agar kita bertumbuh lebih kuat lagi. Jadi bagaimana bertumbuh lebih kuat, yaitu sebenarnya seperti Pak Tony bilang,
kita harus terus evaluasi teman-teman karena banyak banget bisnis ya dia bertumbuh tapi karena akarnya itu tidak kuat maka bisnisnya itu dalam setahun bisa tumbang seperti itu. Jadi teman-teman di sini juga ketika memulai bisnis SR12 mungkin yang niatnya masih setengah-setengah ya kan yang belum punya niat kuat maka ketika ditinggal timnya itu akan runtuh bisnisnya karena akarnya tidak kuat karena teman-teman belum punya niat yang kuat. Misalnya niatnya untuk mensejahterakan keluarga, yang seperti Pak Tony bilang sudah berpikir tentang orang lain. Karena mungkin kehidupan atau finansial kita tuh sudah selesai. Kita sudah punya rumah, punya mobil, pokoknya kita sudah di zona nyaman. Tapi orang-orang sekitar kita itu membutuhkan bantuan kita. Karena mungkin Allah memberikan kelebihan itu kepada kita. Kita yang bisa jualan, ya kan? Kita yang bisa punya mitra. Jadi sayang sekali ketika teman-teman punya kemampuan, tapi nggak maksimalkan bisa membantu banyak orang gitu. Salah satunya pengalaman kemarin juga ya, alhamdulillah pulang umroh itu bisa membawa kakak, adik sama orang tua aku Masya umroh, Allah. masya Allah di bulan Ramadan. Itu apa namanya? Yang menurut mereka kan ternyata kayak kakakku kan dia tuh suka mengamalkan yang apa Majmus Sarif ya amalan-amalan supaya dia bisa umroh gitu. Qadarullah alhamdulillahnya ternyata dari amalan-amalan dia itu aku yang membawa dia untuk bisa berumroh di bulan Ramadan. Jadi masya Allah banget ketika teman-teman bisa menjadi wasilah buat orang lain. Oh jadi sedih gitu. Hmm. Gimana lagi udah sampai sore-sore jadi alhamdulillah banget ya ternyata apa namanya dari nggak ada yang nggak mungkin ketika seseorang itu apa sih namanya kita kan kadang ngamalin apa ya teman-teman punya salawat apa gitu nah ternyata insya Allah itu pasti terkabul entah dari manapun dan alhamdulillahnya semoga semoga itu semua wasilanya dari teman-teman yang bisa mengangkat derajat orang lain. Allah, Hmm. amin. Allah semoga teman-teman Ya, di sini ini aku beli itu. semoga teman-teman di sini bisa menjadi wasilah atau bisa mengangkat derajat keluarga teman-teman karena nggak ada yang nggak mungkin gitu karena ya itu kayak tadi kakak aku dia umroh cuman modal duit di dompetnya itu 50.000 di dompetnya ternyata dengan sholawat yang dia bacakan setiap hari dia bisa berangkat umroh gitu dan itu tidak akan terjadi kalau misalnya aku tidak bermimpi besar aku berhenti bermimpinya untuk diri aku doang gitu kayak ya udahlah ngapain sih kerja orang udah punya banyak mitra ngapain sih eh, apa namanya bolak-balik evaluasi SR12 orang mitranya udah banyak tapi kalau kalau saya tidak berpikir besar kita tidak melakukan evaluasi tidak mungkin hal-hal itu akan terjadi gitu teman-teman. Masya Allah, luar biasa teman-teman ya. Terharu kita nih ya dengerin dari Pak Tony dan Bu Asri nih mengenai historinya nih. Masya Allah, semoga ya kita semua yang hadir di sini, teman-teman Mitra Esa 12 dimanapun berada, ya bisa menjadi wasilah untuk mimpi orang lain ya. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman semangat nih, kita S12 semangat ya menjalankan bisnis S12-nya dan juga ya perkuat impiannya. Impiannya nggak cuman hanya untuk pribadi ya, Pak Tony Basri ya, bahwa kita harus perluas impian kita untuk bisa membawa ya keluarga kita, membawa saudara-saudara kita, bahkan teman-teman kita yang mungkin dulu berjuang di kita bersama kita saat masih sekolah, saat kuliah atau mungkin saat saat lagi mungkin kondisi-kondisi yang mungkin lagi berada di bawah. Nah, yuk kita bikin impian kita lebih luas lagi. Kita menjadi eh, lilin-lilin ya, menjadi penerang harapan untuk bagi mereka semuanya. Masya Allah, luar biasa nih. Nah, eh untuk ini kan banyak juga nih tadi Bu, saya mendengar dan juga ada di tulisan chat ini, di Zoom chat, ada mitra-mitra yang baru bergabung di SR12 nih Bu. Nah, kira-kira untuk bagi mitra-mitra yang baru, gimana nih Bu tipsnya nih Bu Asri atau Pak Tony? Untuk menjalankan bisnis SR12. Nah, karena mungkin mereka baru bergabung nih, mereka masih belum tahu apa yang harus dilakukan. Nah, apa mungkin yang harus dikerjakan atau mungkin dia harus membuat visinya dulu kah atau mungkin dia harus bikin marketnya dulu atau bagaimana nih? Boleh untuk tipsnya nih Bapak Ibu untuk mitra-mitra S12 yang baru bergabung
bersama bisnis SR12. Ya, ini udah mulai masuk ilmu teknis ya. Jadi untuk para mitra-mitra S12 yang bergabung untuk awal, pahami dulu. Jadi ada dua fondasi marketing dari S12 ya. S12 itu tidak akan tumbuh tanpa dua fondasi marketing ini. Fondasinya itu apa? Yaitu fondasi marketingnya marketing online dan offline ya. Jika kita hebat di online ya nggak apa-apa, kita tetap perbaharui ilmu-ilmu online marketingnya, tapi tetap kita tidak melupakan offline marketing kita. Maka dari itu, kuasai yang pertama adalah kuasai bagaimana cara jualan di S12. Karena di S12 sendiri itu bukan bisnis cari-cari orang ya, S12 itu adalah bisnis jualan. Nah, basicnya itu adalah jualan. Nah, jualannya itu terdiri dari dua tadi ya, bisa kita lakukan secara online. Ya online itu bisa dengan Tokopedia, ya bisa dengan Shopee, ya bisa dengan TikTok ya. Kemudian yang kedua adalah offline. Nah, offline ini ya, kita bisa mengajarkan, kita bisa presentasikan produk-produk kita di komunitas-komunitas yang kita temui. Kalau saya dulu, ya saya kuasai dua ilmu ini untuk apa? Yang itu nanti bisa. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa mengajarkan ke orang-orangnya, baik itu bisnis online marketingnya ataupun offline marketingnya di kemudian hari. Nah, jadi yang pertama yang harus dipelajari adalah bagaimana kita bisa menguasai jualan offline dan jualan online. Tentu yang di sini kita harus punya ini ya, punya 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 mimpi yang besar ya. Mimpi ini penting sih sebenarnya untuk mengarahkan kita mau kemana kita tahun ini gitu. Nah, karena dari goal yang kita sampaikan tadi atau yang kita tulis tadilah yang sebenarnya lahir bagaimana caranya supaya kita bisa sampai di impian tersebut. Contoh, ya kita gabung sebagai reseller, kita gabung sebagai agen, dan kita pengen jadi distributor. Atau reseller, saya pengen jadi nanti agen. Atau agen pengen jadi distributor. Agen misalnya omsetnya 15 juta, bagaimana supaya omset 120 juta. Nah, ini kita harus tulis dulu bagaimana 2025 ini how to achieve-nya. Bagaimana saya bisa sampai ke omset 120 juta. Nah, ini dibutuhkan tentu strategi-strateginya. Salah satunya itu adalah ilmunya itu adalah jualan itu tadi ya. Ini Ibu harus breakdown ya. 120 juta itu saya harus punya berapa tim yang kuat. Dan tim itu, atau saya punya reseller berapa? Saya punya reseller misalnya 5 reseller ini dengan omset misalnya sekitar 5 juta satu reseller ya. Dengan di mana dia satu minggunya misalnya 1.250.000. Nah, kita breakdown lebih kecil lagi. 1.250.000 ini produknya apa yang dia jual satu minggu. Misalnya dia harus jualan susu sebanyak 10 piece ya kan, atau dia jualan deodoran ya, atau 10 top 10-nya produk-produk S12. Satu reseller harus jualan 1.250.000, berarti satu bulan dia sebanyak 5 juta dia sudah omset, dan itu kita harus bimbing ya, jadi jangan sampai nanti dia jualannya sendiri tanpa ada bimbingan dari kita. Maka dari itu bimbingan-bimbingan dari Bapak Ibu di sini semua ini yang nanti akan bisa ini yang bisa kita bisa achieve di angka 120 juta tersebut. Maka dari itu fondasi dari Eternals itu adalah jualan ya. Bagaimana kita bisa menguasai teknik jualan itu, dan insya Allah dengan kita bagus jualannya, dan kemudian yang kedua tentu bagaimana ini ya, bagaimana mengelola tim kita supaya nanti bisa jualan juga seperti kita. Dan saya rasa itu dua fondasi secara umumnya S12, dan kalau kita bisa menguasai insya Allah yaitu bisnis kita akan besar. Karena banyak di S12 yang income-nya sudah ratusan juta ya, sudah ratusan juta. Mungkin dulu ini tahun 2015 ya, pada saat awal Esrol sendiri ini tidak orang tidak percaya gitu. Ini nggak mungkin ini. Ini tapi saya rasa di S12 sekarang sudah banyak ya, bukan satu dua orang lagi, tapi sudah banyak di S12 yang sudah, ya mungkin kita kan orang-orang S12 ini kan nggak flexing ya, nggak kelihatan gitu kan, tapi kita emang banyak, dan rasa insya Allah nanti ke depannya banyak yang income-nya bisa miliaran di S12, dan kita nanti juga akan buka kantor di Malaysia, insya Allah di tahun ini kita akan buka di Malaysia, dan insya Allah nanti kita akan di negara-negara lain. Kita punya mimpi besar di S12 ini. 1 sampai 10 tangga S12, ya saya rasa kita sudah masuk di tangga ketiga. Jadi masih ada step by stepnya.
ada tanggal keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Maka dari itu Bapak Ibu di sini jangan sampai kita di zona nyaman ya. Zona nyaman itu adalah musuh terbesar sehingga Bapak Ibu nanti ngerasa bahwa oke lah, saya rasa saya sudah cukup nih dengan income segini, 10 juta, 20 juta saya udah cukup, saya bukan seperti itu. Karena dia itu mimpinya bukan untuk diri kita. Ini yang harus diperbaharui. Tapi mimpinya untuk orang lain, yang dimana orang lain juga butuh kita gitu loh. Karena di awal saya pernah update status dulu kalau nggak salah di tahun 2015 bahwa S11 ini didirikan untuk bagaimana untuk supaya kita bisa memberikan kesejahteraan untuk orang lain. Dan status masih ada di Facebook. Nah, maka ini Bapak Ibu di sini mah saya ngelihat banyak yang dia senior sekarang ya income-nya sudah bagus, tapi ya mungkin sudah mulai ini ya sudah mulai nyaman ya itu wajar ya, sudah mulai nyaman. Tapi saya pengen balikan lagi nih. Ayo kita bermimpi untuk orang lain atau ayo kita mengukir senyuman untuk orang lain ya meskipun kita sudah cukup tapi orang lain juga butuh kita untuk bagaimana mereka juga juga ingin seperti kita. Nah inilah sebenarnya visi S12. Jadi 3 step di sekarang yang sudah sampai hampir 10 tahun ini insya Allah kita akan terus masuk ke step keempat, step kelima, step keenam dan nanti sampai di step ke-9. Ya step ke-9 itu mungkin bisnis ini sudah kita wariskan ke anak atau ke cucu kita. Ini seperti itu, Pak. Oke, luar biasa ya teman-teman ya. Dapat ilmu luar biasa dari Pak Tony nih ya. Bagaimana pondasi marketing SR12 itu yang pertama adalah berjualan secara online. Kita perkuat online kita. Meskipun teman-teman mungkin nggak terlalu paham tentang online, yuk bisa belajar ya. Bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari leadernya, bisa belajar dari mungkin dari SR12 University. Ada banyak cara untuk belajar kita ya. Jangan sampai kita nggak paham tentang belajar online, nah akhirnya ya udahlah saya nggak jualan online gitu ya, jangan ya. Nah kita harus belajar terus belajar belajar. Lalu tadi tips dari Pak Tony adalah berjualan secara offline ya. Terus juga kita harus perkuat dan perbanyak tim kita, ya perluas jaringan kita, dan setelah itu kita berikan bimbingan dan pelatihan untuk tim kita ya. Nah jadi biar kita semakin kuat nih, itu dari Pak Tony nih. Nah boleh nih kalau dari Bu Asri ini bagaimana Bu untuk tipsnya Bu? Untuk tipsnya bagaimana untuk mitra-mitra S12 yang baru bergabung nih Bu, biar bisa bertumbuh lebih kuat juga. Ya, kalau untuk mitra-mitra yang baru bergabung, pertama itu untuk bertumbuh lebih kuat. Yang pertama memang memahami benar konsep bisnisnya SR12. Dari apa namanya, visi misinya SR12, terus juga bisnis opportunity-nya SR12 itu seperti apa. Itu harus dulu memahami benar konsep SR12 karena banyak mitra-mitra yang baru gabung itu menjalankan bisnisnya setengah-setengah karena hanya sekedar tahu kalau SR12 itu cuma diskon aja, reseller diskon 20% kayak gitu. Tidak tahu jenjang jenjang bisnisnya atau jenjang karirnya mereka di SR12 itu seperti apa. Nah, itu kita sebagai leader mungkin harus menyampaikan kalau di SR12 ini ada jenjang karirnya loh, ada profitnya bisa lebih dari 100 juta loh gitu. Jadi bukan di SR12 ini bukan sekedar 5 juta, 10 juta. Kalau kata Pak Tony, 5 juta, 10 juta itu bisa buka warung ya, bisa jualan semangka katanya. Tapi SR12 itu adalah profit yang memang di atas 100 juta ke atas. Itulah bisnis SR12 gitu. Nah, untuk teman-teman yang baru juga PR-nya banget adalah memahami karena kita berjualan yang namanya produk skincare, herbal, maka harus paham betul akan produk-produk yang akan dijualnya. Salah satunya memakai produknya. Karena kalau kita mau jual sesuatu itu harus pakai produknya dulu agar kita makin pede dan tahu apa namanya dari efek sampingnya, cara kerjanya itu seperti apa. Banyak tadi yang nanya kan boleh gak sih kalau jualannya cuma satu produk? Boleh banget di SR12 itu teman-teman gak harus menjual 150 produknya dijual semua. Bisa pilih best sellernya atau bisa searching market apa namanya ya? Market search-nya di wilayah teman-teman tuh apa? Misalnya skincare kah atau produk herbal kah, susu kah gitu. Jadi memang dibebaskan sekali di SR12 teman-teman mau berjualan produk yang mana. Itu tidak ada keterikatan harus menjual produk yang mana gitu. Jadi bebas banget teman-teman mau jualan apa. Terus juga benar kata Pak Tony ya harus memahami yang namanya konsep bisnis offline dan online. Karena kita harus mau membuka mata. Yang teman-teman mau ada yang banyak yang bilang kan, aduh aku tapi bisanya cuma offline aja. Nah berarti kalau teman-teman offline sekarang omsetnya 10 juta, maka apa namanya untuk naik lebih lebih dari 10 juta itu teman-teman harus kalau offline itu kan berarti harus semakin banyak yang
dikunjungin. Semakin banyak kita buka bazar, semakin banyak kita sosialisasi untuk menaikkan itu. Kalau kita tidak mau naik kelas mempelajari online-nya gitu. Tapi bisnis kita pasti akan bertumbuhnya lebih lambat daripada orang lain yang mau belajar lebih banyak di dan mau belajar offline dan online gitu. Jadi pilihannya di teman-teman mau bertumbuh lebih cepat dan kuat atau bertumbuhnya lebih lambat gitu. Apalagi ya pesannya. Dan harus menjaga cash flow ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru gabung SR12 atau yang sudah lama, karena di SR12 ini bisnisnya terlihat banyak uang gitu ya. Wah, uangnya banyak transferan dari mitra padahal itu modal gitu. Nah, ini harus pintar-pintar sekali menjaga yang namanya cash flow. Jadi jangan sampai uang modal kita kepake ya Beli kan tas. buat beli tas gitu. Ataupun karena pokoknya saya mau kelihatan keren di depan mitra saya, akhirnya beli mobil baru untuk hanya sebuah gengsi gitu, beli motor baru ataupun nyicil rumah untuk terlihat lebih hebat. Nah, itu jangan sampai ter apa namanya? Terjerembab ya di seperti itu karena itu hanyalah godaan-godaan setan gitu. Karena saya dan Pak Tony juga membangun rumah besar ya kan, itu kita sudah menjalankan SR12 lebih dari 5 tahun gitu. Sudah lebih dari 5 tahun, bukannya baru setahun sudah langsung flexing segala macam gitu. Kita sudah melewati Gak ada bertahun-tahun, semangat ya. sudah nabung Itu yang bertahun-tahun, semalam mana? Coba akhirnya semangat. bisa membuat sebuah rumah mewah gitu. Jadi harus sabar. Gitu Mas Isan dari aku. Wah, Masya Allah, luar biasa nih ya tipsnya dari Pak Tony dan Bu Asri nih ya. Tadi saya sudah sampaikan tentang tips dari Pak Tony dan tips dari Bu Asri adalah yang pertama adalah teman-teman harus paham. Bisa nih. Hmm, Bisa kayak. Mas Isan, Mas Isan doang yang Reseller bisa naik distributor. Nah, itu jenjangnya harus diperhatikan. Jadi nggak cuman hanya sekedar diskon-diskon aja ya Bu ya di S12 ini ya. Jadi peluang Goblok Mas harus Isan. pahami Mas Isan sinyalnya ya. putus-putus, sinyal Mas Isan ya. Oh iya Bu. Masya Allah. Tuh udah dibayar belum itu Knowledge-nya bisnisnya? masih Bu. Masih putus-putus ya Bu? Ya, gimana teman-teman putus-putus gak? Masih putus-putus nggak? Ya tuh Pak Isan macet-macet katanya. Iya, Oke. putus-putus, Pak. Putus-putus ya sinyalnya nih ya. Oke, tes masih aman aman teman-teman. Aman-aman. Udah aman. Aman ya? Ya, Ya, aman, aman, aman MasyaAllah. kok. Ya, semoga lancar nih sinyalnya nih ya. Sinyal kita semua lancar nih ya, biar dapat nih materi-materi dagingnya nih ya, biar bisa nanti diolah untuk buka puasa ya. Buka puasa sama apa? Materi paten Ibu Asri nanti. Nah, terus tadi yang ketiga adalah memahami product knowledge dan menggunakan produknya nih ya. Nah, kita harus pahami product knowledge kita nih. Kita harus pahami nih ya, produk kita ini kandungannya apa saja dan bisa untuk solusinya apa permasalahan yang bisa dihadapi dari produk kita nih ya. Jadi jangan sampai kita hanya sekedar menjual-menjual aja tanpa kita mengetahui kandungan produknya, terus juga manfaat produknya apa, bahkan kita tidak menggunakan produknya ya. Jadi kita harus pahami produknya dan gunakan produk dari SR12 ya. Terus juga kita harus pahami market share-nya yang tadi disampaikan sama Bu Asri ya, harus paham nih market share-nya. Terus juga dari produk kita ini sasarannya kemana nih ya. Jadi biar lebih tajam lagi nih kita nih masuk ke konsumennya, ke marketnya nih. Lalu yang kelima adalah tadi kita harus menjaga cash flow-nya nih ya. Bagi teman-teman yang mungkin baru dapat profit SR12 nih, jangan nanti langsung kredit rumah gitu ya, jangan langsung kredit mobil. Nah, coba mungkin dijaga dulu cash flow-nya seperti tadi Bu Asri sama Pak Tony saja mungkin berjalan 5 tahun baru bangun rumah ya Bu ya. Nah, teman-teman juga sama nih cash flow-nya udah mulai terjaga dengan baik. Nah, baru nanti bisa beli suatu hal dengan cash ya insya Allah ya amin ya insya Allah luar biasa nih ya teman-teman dapat materi yang luar biasa dari Pak Tony dan Bu Asri nih. Oke, nah sekarang kita akan buka tanya jawab pada teman-teman nih. Kita akan berikan kesempatan pada teman-teman Mitra Rasa 12 untuk bertanya langsung pada Pak Tony dan Bu Asri nih. Kita akan eh, berikan kesempatan untuk 2 orang yang raise hand ya. 2 orang untuk raise hand. Nah, ini sudah ada satu dari Bu Teti dari Subagen nih. Silakan Bu Teti untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Tony dan juga Bu Asri. Iya, jazakallah khair. Eh, eh, Tony dan Bu Astrid,
Jazakumullah khair atas kesempatannya. Saya alhamdulillah udah masuk subagen ini sudah mau 3 bulan, Bu. Alhamdulillah ada 2 marketer dan 2 reseller. Tapi memang kebanyakan tuh konsumsi pribadi, Bu. Itu jadi kalau alhamdulillah omset bulan ini saya hampir 7.072.000, Bu. Alhamdulillah. Dan itu tuh jadi saya rasa itu mereka itu ya minimal banget gitu ya pergerakannya. Dan memang saya yang mencari apa namanya customer-customer baru gitu. Seperti itu. Bagaimana caranya? Tadi itu ya inginnya memang berbagi semangat sama untuk tumbuh dan memang sama-sama karakter kami adalah ibu rumah tangga ingin mendapatkan penghasilan yang lebih gitu seperti itu. Bagaimana caranya supaya mitra-mitra saya ini bersemangat seperti yang saya rasakan gitu. Dan memang saya rasa sih dari itu mereka itu memang lebih banyak dominan saya gitu. Dan karena mereka merasa bahwa untuk konsumsi itu bagaimana Bu caranya memotivasi mitra-mitra saya dari 2 reseller dan 2 marketer ini. Jazakumullah khair. Sama ya. Hmm. Ya, Bu Teti, subagennya SR12 ya, dan sebentar lagi insya Allah jadi agen ya SR12. Nah, bagaimana caranya supaya tim kita bergerak yang saya sebutkan tadi bahwa ajarkan dulu. Jadi bisnis ini, Ibu Sri kan pernah ngomong ya, bisnis ini bukan bisnis kecil ya, bukan bisnis yang dimana income-nya 1 juta, 2 juta, dan ajarkan mereka ya bahwa bisnis ini adalah Ibu punya peluang nanti jadi distributor yang dimana distributor itu income-nya misalnya angka 10 juta, 20 juta. Nah, ini kan bisa dilakukan bertahap. Kita sebagai sebagian ya, sebagai leadernya tim kita ya kita kasih tahu bahwa kita akan bimbing mereka bagaimana mereka bisa mencapai itu. Nah, tentu ini di breakdown ya. Kita tanya dulu deh niat mereka ini pengen pengen jadi agen apa pengen jualan aja. Apa pengen ngomsetnya sekitar 3 juta atau 2 juta aja. Nah, kalau mereka pengen punya visi jangka panjang bersama tim kita ya, saya pengen nanti jadi distributor kita nih siap akan bimbing. Tapi kalau seandainya tim kita itu tidak punya niat misalnya dan belum sampai mungkin ya kepikiran mereka bahwa bisnis Cerebras ini bisnis ya, jangka panjang ya. Dan saya nggak apa-apa, itu kita biarkan dulu ya. Kita cari orang-orang yang siap untuk kita bersama ya barang-barang supaya kita nanti bisa naik ke kursi distributor. Nah, orang-orang inilah yang sebenarnya kalau sudah satu frekuensi, kalau dulu ya, kalau zaman-zamannya SR12 di tahun 2016 ya, itu dulu saya pisahkan. Jadi kalau orang-orang yang punya punya ini ya, punya goal setting yang kuat itu saya pisahkan namanya grupnya dulu Macan Ternak ya, Macan Ternak nih, Mak cantik ini ya eh, pokoknya macan bisnis lah. Jadi mama cantik Mac- yang sadar bisnis, mama macan sadis. Macan sadis ya. Nah, jadi ini ada grup-grup orangnya rata-rata udah banyak jadi sebetulnya besar sekarang. Jadi mereka itu yang punya pengennya itu kuat tuh saya pisahin yang nggak mau ini, yang santai-santai aja nggak apa-apa kita pisahin grupnya di sini. Nah, maka dari itu kita sebagai Mbak Titi nanti pilih orangnya. Kira-kira uh, mana orang-orang yang siap kita bimbing ya. Bimbing itu kan kita harus punya materi dulu ya. Materinya jualan tadi ya, bagaimana jualan online, produknya apa aja yang mesti kita jual. Kalau dia punya dia reseller, tapi dia pengen ngomsetnya 5 juta 1 bulan, ya itu kan kita bagi tuh 1.250.000 1 minggu. Nah, 1.250.000 produknya apa aja? Nah, ini yang kita bagi dan kita harus komit nih 1 minggu 1.250.000. Jadi kita harus komit 1 minggu 1.250.000 ya reseller ini yang kita bantu. Itu udah habis ya Zoom-nya? Kak, aku mau nanya, Kak. Gimana tadi? Kak Iren boleh nanya nggak? Ini Ini. Dah. Bentar. mental dia ya. Nah, jadi ya itu tadi. Jadi ya Bapak Ibu ya harus lihat pilih ya supaya negeri kita juga nggak habis juga ya. Kalau orang-orang yang ini yang dia memang benar-benar nggak mau ya di follow up ya udah nggak masalah. Tapi cari orang-orang yang mau dan itu tadi kasih ilmunya. Ilmu juga harus tahu materinya apa aja. Ya kalau emang omsetnya pengen
reseller tadi 5 juta, ya berarti 1.250.000 dengan apa? Dengan asumsi produknya ini. Kita bagi dulu produknya yang kira-kira yang bisa dia lakukan penjualannya. Ada deodorannya, ada susu, ada saliman. Nih 1 juta. Pokoknya ini semangat. Dan kalau saya dulu ya, kalau boleh flashback ya tahun 2008 atau 2010 dulu saya emang setiap hari itu saya harus ketemu sama ini saya tim saya. Dan saya harus telepon. Jam 12 saya harus telepon nih. Gimana udah makan siang belum gitu. Lu makan di mana sekarang gitu kan. Gue udah lagi makan di sini nih. Oh ya udahlah gimana hari ini gimana penjualannya bagus nggak gitu kan. Oh ya tadi gue ketemu ini. Jadi kita itu sebagai bahannya tempat mereka untuk mengadu gitu sebagai problem problem solvingnya ya problem solvernya itu kita gitu loh. Nah, maka dari itu ya sebagai seorang ini ya kita harus bantu mereka dan dulu saya satu hari itu mesti 4 kali saya harus telepon ya tim saya. Gimana sekarang lagi di mana? Ini oh ya lagi di kampus ini ya. Oh ya ya udah di situ nanti ini kalau gua akan nyusul ke sono gitu loh. Nah, jadi emang betul-betul memposisikan bahwa kita sebagai problem solver karena saya komit sama mereka. Kamu harus achieve di angka 50 juta 1 bulan gitu kan. Dan saya mau benar-benar bantu setiap hari saya komitmen bantu mereka dan alhamdulillah ya mereka achieve seperti itu. Maka disebut di sini Bapak Ibu yang pengen besar di 12 yaitu yang diasah adalah tentu leadership, kepemimpinan. Komitmen itu bukan tentang komitmen secara pribadi ya. Kalau kita komitmen bantu orang, ya kita harus komit setiap hari konsisten kita bantu orang, setiap hari kita ngajarin, setiap hari kita kasih materi-materi produk yang bagus buat mereka. Tapi komit setiap hari kita lakukan itu dan insya Allah ya itulah tidak pernah berkhianat hasil dari orang-orang yang punya ikhtiar yang ini ya ikhtiar itu tidak pasti membuahkan hasil. Tentu hasilnya kan tergantung dari ikhtiar kita seperti apa. Nah, bagi gue di sini buat Teti nanti ya lihat orang-orangnya seperti apa yang harus kita ini yang harus kita yang siap untuk kita bantu nanti untuk menjadi distributor reservoir. Mungkin seperti itu. Ya, jazakallah khair Pak Tony. Nah, sudah dijawab ya Bu Teti ya, Masya Allah ya. Semangat ya Bu ya. Masya Allah. Oke, selanjutnya kita, ini ada pertanyaan kedua nih. Nah, ini mungkin nih pertanyaan terakhir ya, mewakili teman-teman yang lain nih. Mungkin Aku teman-teman mau banyak yang Kak, mau bertanya nih. aku mau tanya boleh nggak? Oke, Bu Sri Wahyuni ya. Oke, nanti setelah dari Miftahul Janah ya Bu ya. Oke, makasih Kak. Ya, Irenia Kak. iya siap Ibu Irenia mana? Oh, boleh raise hand dulu Bu. Aku. Oke, oke. Silakan Bu Miftahul Janah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Bu Asri sama kepada Bu Asri sama Pak Tony sudah membuat bisnis SR12 ini. Semoga bisnis kita ini diberkahi dan selalu bermanfaat untuk banyak orang ya Pak. Maaf jadi sedih. Perkenalkan nama saya Miftahul Jannah, agen dari Banjarmasin, anak dari DU Burin Yanti. Saya sudah jadi agen itu sejak tahun 2021 dan sejak 2021 sampai sekarang saya posisinya masih agen. Kadang rasanya itu menyesal Pak, kenapa jadi posisi saya tuh segini-segini aja. Dan teringat dari beberapa cerita-cerita DU dan Bu Sandy, Pak Sandy, Pak Denny juga katanya untuk sukses di bisnis SR12 ini kita harus memenangkan diri sendiri juga, katanya seperti itu. Dan permasalahan saya itu mungkin sejak 2 tahun lalu saya ditinggalkan oleh keluarga saya. Jadi sejak saat itu saya agak down, tapi saya selalu berusaha untuk tidak menyerah di bisnis S12 ini. Jadi selama beberapa tahun ini saya selalu mempertahankan posisi agen dengan omset pembina, dan saat ini saya sudah mulai untuk bangkit
bangkit lagi supaya tetap terus bersemangat, karena para DU senior DU di atas saya itu selalu menyemangati saya supaya ayo jangan kapan jadi distributor kayak gitu. Dan pernah ketemu dengan Pak Sendi juga, saya tunggu ya Bu jadi distributor. Saya eh, kayak gimana Bu supaya eh, saya ini tetap selalu bersemangat kayak gitu Bu. Sebenarnya harapan untuk jadi distributor ada, menyemangati diri itu gimana cara Bu? Mungkin ini jadinya pengalaman spiritual mungkin Bu ya. Kalau teknis insya Allah semua distributor dan semua RSC dan semua BSD itu selalu mendukung dan selalu memberikan materi-materi pembelajaran. Tinggal mungkin seperti kata Bu Rizkyana Vika, saya kayaknya belum selesai dengan diri sendiri. Bagaimana Pak untuk menyemangati diri kita ini supaya selalu bersemangat di bisnis ini? Mungkin itu setengah curhat jadinya Pak. Terima kasih Pak atas jawaban dan terima kasih buat waktu untuk menjawab ini. Terima kasih banyak Pak. Ayo, dia Oh, mulai. Hah? mana? Mana dia semangat. Terus, Ya itu tadi ya, yang saya bilang tadi, mungkin Bapak Ibu di sini semua, visi kita ya, visi ini yang mesti kita perjelas ya, bahwa kita ada untuk orang lain, kita bermimpi untuk orang lain, tentu orang lain itu bukan kita ya. Kita, maksudnya jangan sampai nanti orang masuk ke bisnis 12 tapi ingin sesuatu yang itu dampaknya buat kita gitu. Tapi ini untuk bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Kalau kita punya anak ya, saya pengen anak saya nanti sekolah, dia nanti dari usaha yang kita lakukan, atau ini nanti saya pengen jadi distributor dan besar di S11 tapi untuk mereka gitu loh, untuk mereka, jadi bukan untuk diri kita, bukan kita nanti mau beli Pajero, mau beli rumah gitu loh, dan itu nanti energinya akan kecil. Kalau kita mau energi ini besar, ya bagaimana kita bermimpi untuk orang lain tadi ya, kita menjadi distributor eh, eh, supaya semangat kita itu ini ya, semangat kita itu besar ya, bermimpilah untuk orang lain. Kalau kita punya orang tua ya, contoh ya, kalau orang terdekatnya, kalau kita punya orang tua, saya pengen bahagiakan kedua orang tua saya melalui apa, melalui bisnis 13 ini yang saya usahakan setiap hari. Nah, ini kuncinya di situ. Jadi kalau selama mimpi itu untuk kita, itu akan ini ya, akan saya rasa ya, ya sampai kapan, emang kan ini manusia ini kan kalau kita mimpinya untuk kita, dan saya rasa itu energinya nggak akan kuat, karena manusia itu akan cepat puas. Tapi kalau bermimpi untuk orang lain, saya rasa ini nggak, energinya nggak bakal habis. Nanti kita akan semangat. Oh, sekarang orang tua seperti Bu Asri tadi, dia bermimpi bagaimana nanti dia punya uang, dia bisa bahagiakan ibunya, bapaknya jalan-jalan, bapaknya umroh kan, dia bisa bahagiakan keluarga besarnya. Itu kan bermimpi untuk orang lain. Nah, kita hadir di sini di Desa 12, setiap ikhtiar yang kita lakukan, niatkan bagaimana orang lain nanti bisa bahagia melalui ikhtiar yang kita lakukan. Nah, ini sebenarnya besar energinya Bapak Ibu di sini. Kalau Ibu pahami di sini, Bapak pahami di sini, di S12 ini bermimpi untuk orang lain. Kalau selama kita bermimpinya untuk kita hitung profit kita, oh lumayan lah, saya dapat 20 juta. Mungkin Ibu hebat di situ, mungkin Ibu hebat, mungkin kuat dan luar biasa. Tapi percaya bahwa bisnis Bapak Ibu nanti akan seperti katak dalam tempurung, itu nggak bakalan besar. Tapi kalau kita punya niat mungkin bisa bantu orang lain di S12 ini, nanti insya Allah akan besar. Di sini nanti ya, mungkin kita sekarang agen ya Mbak Miftahul Jannah, tapi dengan energi yang bagaimana nanti saya bisa bantu orang lain, bagaimana ikhtiar saya bisa nanti bisa membuahkan kesejahteraan buat keluarga-keluarga lain, ini secara sistematis, secara otomatis dia akan pelan-pelan dia akan naik. Pelan-pelan dia akan naik. Yang ini saya udah bantu nih Pak. Saya udah bantu, dia omsetnya udah 10 juta Pak. Yang ini saya udah bantu Pak, tapi karena dia mungkin dia belum ini Pak, dia omsetnya baru 1 juta, tapi nggak apa-apa Pak. Tapi yang ini saya mau bantu Pak, karena ini kuat nih, pengen sukses. Nah, inilah sebenarnya teknisnya seperti itu. Jadi prosesnya itu emang tahap by tahap, dan bagaimana supaya kita bisa ini ya,
bermimpi lah untuk orang lain, bagaimana mengukir senyuman untuk orang lain, bagaimana bisa nanti mensejahterakan tim-tim kita yang reseller kita kan punya harapan. Oh, tapi dia nggak semangat, nggak apa-apa, semampu kita. Kita tidak bisa paksa lingkungan seperti apa. Yang bisa kita rubah adalah cara kita merespon lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita nggak bisa paksa orang lain. Kita nggak bisa paksa reseller kita. Kita nggak bisa paksa sebagian kita. Tapi yang bisa kita rubah adalah cara kita merespon lingkungan-lingkungan sekitar kita. Kalau dia nggak bisa, ya nggak apa-apa. Kalau kita kan udah maksimal sama dia. Tapi kalau yang ini gimana Pak? Yang ini bagus ini ya. Udah kita maksimalkan itu. Selama Bapak Ibu punya niat yang baik untuk membantu mereka, ya saya rasa tidak ada yang namanya oh nanti dia nggak berhasil. Orang kita udah maksimal, jadi kita nggak ada kekecewaan di situ selama niat kita tulus ya. Kita niat tulus untuk bantu mereka dan saya rasa hasilnya juga nanti akan tidak mengecewakan kita seperti itu. Suaranya Bu Miftahul Jannah. Oke, terima kasih banyak Pak Ya, atas semangat lagi jawabannya. ya, Mbak Mita Mujana. Dan ini ya perbaiki ininya, maksudnya ya di tahun 2025 ini flashback dulu 2024 apa yang kita lakukan yang saya bilang tadi. Kita evaluasi yang mungkin hari 1 bulan ini kan kita jualannya mungkin tadi di WhatsApp misal. WhatsAppnya sudah ini Pak, sudah semua lihat Pak. Ya kan kita bisa tambah traffic ya, traffic kita kan kita bisa tambah teman ya. Jadi untuk jualan itu kan kita harus meningkatkan traffic namanya lalu lalang orang. Jadi kalau kita punya teman banyak, ya tingkat closingnya juga jauh lebih tinggi. Jadi kita harus ketemu teman, harus silaturahim, harus ketemu dengan teman-teman yang dulu ya, baik itu silaturahimnya baik dari online ataupun offline ya. Teman SD kita apalagi momen-momen Lebaran ini rajin-rajin ke tempat teman ya. Kita ketemu, kita memperkenalkan diri karena semakin kita banyak ketemu orang dan insya Allah nanti rezekinya juga akan makin nambah ya ya teman-teman kita SD ketemuin tuh teman SMP ya teman-teman kita SMA bangun komunikasi lagi bisa jadi mereka juga orang yang nanti akan ini ya, akan sama kita yang akan niat nanti bersama kita untuk masuk ke jajaran distributor SR12 ini seperti itu Mbak. Oke, terima kasih Pak Tony Basri atas responnya, jawabannya. Bu Miftahul Jana juga terima kasih atas pertanyaannya. Semangat selalu ya Bu. Bismillah. Oke, ini masih ada Bu Sri Wahyuni. Silakan Bu Sri Wahyuni. Aku mau Kak Iren. Boleh. Assalamualaikum Coach. Sebentar ya, setelah Bu Sri Wahyuni ya, Kak Iya. Iren ya. Oke, silakan Bu Sri Wahyuni bisa aktifkan videonya Bu. Maaf Coach, tanpa on cam ya Coach Oke, ya. baik Ibu Nah, silakan. ini perkenalkan Coach, saya dari agen dari Bahar Utara dari Jambi, Oke, Jambi. timnya Bu Dola Novria. Ini saya nanya di luar bisnis ya Coach, maaf ya. Saya mau nanya tentang pemakaian produk. Yang mau saya tanya ini Coach, produk yang untuk apa penyakit kelenjar getah bening dan kista payudara itu apa Bis. ya kok ya Ya Bu Sri Wahyuni agak sedikit terputus-putus tadi ya Bu ya. Oke, untuk pertanyaannya mungkin untuk mengata produk S12 yang untuk kista atau apa getah bening ya. Tadi sempat terputus-putus ya. Mungkin seperti itu tadi pertanyaannya dari Bu Asri Pak Tony. Untuk kista ya. Kalau untuk kista bisa pakai manjakani. Ya, atau mungkin nanti bisa konsul ke distributornya ya, nanti bisa pakai Manjakani gitu ya, Bu Sri Wahyuni. Nah, nanti bisa tanyakan langsung ke distributornya mungkin. Tapi kalau misalnya tadi dari saran dari Bu Asri, tadi bisa menggunakan Manjakani ya, Bu. Ya, Oke. Nah, PCO.
dan juga VCO. Nah, mungkin untuk lanjutnya nanti bisa konfirmasi ke distributornya atau mungkin nanti bisa tanya juga ke Bu Citra sebagai apoteker S12. Jadi biar nanti jawabannya langsung secara detail. Oke. Nah, ini juga ini ada tadi satu lagi nih dari Bu Iriana Sakina. Ih, Silakan jangan Ibu bilang untuk ibu, saya kakak masih Oke, untuk Kak kecil-kecil. Iriana, silakan nih sebagai pertanyaan terakhir mewakili Oke, teman-teman yang lain ya. Nanti setelah itu nanti akan ada closing statement dari Pak Tuni dan Bu Asri untuk kita semuanya nih ya. Sekaligus juga untuk oke. penutupan mantap Ramadan. Ya, oke, terima kasih ya, kakak Kak, udah Mana mempersilahkan ya? saya. maaf tadi nggak ada Saya jaringan mau nanya tulis. ke ini ke Pak Tony nih terkait dengan masalah reseller. Jadi kan bukan reseller, lebih ke marketer ya. Jadi kemarin tuh Iren tuh baru yang kemarin Iren ke pabrik SR12. Nah, terus di sana tuh Iren berikhtiar buat dapetin marketer. Udah gitu alhamdulillah dapat marketer itu 100 lebih, tapi kebetulan marketernya tuh nggak tahu kenapa pas kita suka kirim-kirim materi, kirim-kirim materi buat apa namanya konten itu tuh mereka tuh pada keluar. Aku juga heran kenapa mereka tuh mungkin nggak serius buat belajar ya. Aku juga ngertinya mungkin kayak gitu Pak. Nah terus, nah di sini tuh gimana sih cara menggayat orang-orang lagi? Kemarin tuh udah Iren tuh ngiklannya di berbagai sosmed, ada di TikTok, terus Instagram, terus sama di Threads. Itu tuh naik banget. Terus emang Iren tuh jadi ngeiniinnya marketer 3 brand gitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan gimana caranya supaya marketernya itu bisa lebih aktif lagi. Yang pertama itu, yang kedua buat Bu Asri, tolong cek DM ya, aku mau minta alamat mau kirim hampers. Thank you. Oke. Itu ya. Nah, mungkin boleh Bu Asa atau Pak Tony tipsnya ya untuk marketernya bisa lebih aktif juga biar nanti bisa lebih jualannya juga lebih banyak lagi seperti itu mungkin ya dari Bu Iren, Ya, dari Kak Iren nih ya, Insyaallah luar biasa nih ya sudah dari kantor S12 kunjungan pabrik langsung dapat 100 marketer luar biasa, Insyaallah. Iya, betul banget. Alhamdulillah. ya, jadi nih Meren nih seperti saya sampaikan tadi bahwa, nah ini gimana sih kalau orang udah tertarik nih sama S12, tapi setelah kita follow up dan mereka ngerasa ini ya dan ternyata mereka tidak. Suaranya Pak Tony mohon izin. Ya, udah. Ada aman. Ya, jadi banyak yang tadi kasusnya ya Mbak Iren ya itu di mana respon dari publik itu udah bagus tentang S12 dan ternyata mereka tidak semua mungkin ya tidak semua yang langsung jualan dan ternyata ternyata mereka pemakai pribadi dan saya rasa ini sebenarnya kita udah lakukan langkah awal ya. Kita sudah punya data 100 orang ini ya bagaimana mereka supaya bisa mereka jualan atau mereka nanti bisa jadi subagen masa depan atau jadi agen ataupun jadi distributor. Nah ini butuh yang namanya kita harus pendekatan dulu, Meren. Jadi kita nggak bisa langsung ini ya langsung kita broadcast ya atau kita ini kita harus ketemu dulu ini niatnya apa gitu loh. Jadi kita WhatsApp ya Ibu gimana kabarnya dan ini nggak bisa. Ini namanya teknik communication skill ya. Kalau di WhatsApp communication skill itu ya kita tanya ya Ibu tinggal di mana dan kita nggak bisa langsung ngomongin bisnis ke mereka. Ya kita pendekatan dulu, kita cari dulu nih persepsinya. Kita harus samain dulu persepsi bahwa ada frekuensi yang sama ya. Jadi kalau orang frekuensinya sudah sama, itu biasanya ngomongannya nyambung. Nah, di saat nyambung itulah baru kita tanya ya keseriusan dia di bisa serverless sampai di mana gitu loh. Tapi kalau kita langsung nembak nih dia ini dan itu akan sedikit susah. Biasanya kalau saya dulu itu PDKT-nya itu bisa 3 hari, bisa 4 hari untuk satu orang loh ya, satu orang yang ini dan itu 4 hari itu ya mungkin kita tanyakan persepsi, persamaan persepsi dulu ya, seperti mungkin kita berbicara tentang hobi kita ya kan, tentang kita mungkin sama-sama dulu ini ya kuliah gitu kan, dan ini hal-hal yang dimana kalau orang itu kalau sama kayak orang jatuh cinta ya, kalau cintanya itu sudah melekat gitu kan, dan kita ngomongin sedikit aja ya pacar kita udah tahu kan, oh ini pasti dia, oh lagi lapar nih.
oh lagi ini nih karena apa? Ini frekuensinya udah sama. Tapi kalau orang lagi marahan, biasanya kan ngomongnya keras karena frekuensinya udah nggak sama sehingga dia, wih ini, dan dia ngerasa bahwa karena kita nggak frekuensinya nggak sama, sehingga dia mengeluarkan suara yang keras supaya orang lain dengan harapan mereka, dengan harapan dia, pasangannya bisa mengerti dia. Padahal kan nggak seperti itu reaksi manusia. Maka dengan seperti itu, 100 orang tadi kita harus breakdown ya satu-satu kita WhatsApp ini tinggal jangan di ini jangan di broadcast jadi satu-satu kita WhatsApp, atau kita ini kita tanya tinggal di mana ini dan kita sudah tahu setelah itu kita mapping mereka kemudian kita asesmen itu sejauh mereka, konsistensi dan betul-betul ininya mereka. Nah setelah kita tahu itu ya baru kita ini ya kita bisa lakukan follow up ya follow up. Dan mungkin dari 100 itu ada yang siap untuk menjadi agen, misalnya ada sekitar 20% ya 20% itulah yang kita lakukan materi agen. Ya, kemudian ada 50% yang siap menjadi reseller dan ya yang jadi reseller ini ya materinya materi reseller gitu loh. Tapi yang ada yang siap 30% untuk menjadi subagen. Ya setelah kita asesmen tadi ya materinya materi subagen. Makanya di SR12 jadi ada namanya Established University ya. Established University ini di mana materinya itu sesuai dengan level dari kemitraan kita. Ada yang namanya akademi reseller, ada yang namanya akademi subagen, ada yang namanya akademi agen, di distributor juga ada akademi distributor. Makanya ya kita harus pelajari nih. Kalau ada emang dia berdasarkan asesmen kita dia adalah niatnya pengen jadi reseller ya materinya reseller, jangan paksakan materi distributor nanti akan mental. Maka dari itu dibutuhkan dari 100 orang itu asesmen mereka, sehingga kita tahu nih mana ini orang ngarahnya kemana. Dan sehingga kita bagi dan insya Allah nanti itu tingkat keberhasilannya bisa di SRC University itu bisa bisa di atas 60% ya dari misalnya 100 peserta, dengan materi yang kita sampaikan itu 60% ke atasnya itu omsetnya, growth-nya lebih lebih tinggi seperti itu. Masya Allah, ya sudah dijawab ya Kak Iriana ya sama langsung nih ya dari ownernya Se12 nih. Jadi mungkin dari 100 orang itu ada kita bangun komunikasi dulu secara pribadi, secara personal, pahami dulu kebutuhannya, pahami Ya. dulu tujuan mereka ya Pak ya. Jadi biar nanti kita tahu nih. Nah mungkin ada orang yang pengen bergabung, sekedar bergabung, ada orang yang pengen dia punya harapan nih, punya tujuan. Nah maka nanti kita bisa fokus pada orang-orang yang memang mereka punya harapan, punya tujuan pengen besar bersama SR12. Masya Allah luar biasa nih Pak Tony Bu Asri ya dan juga teman-teman yang telah hadir pada Zoom kita pada hari ini ya. Barakallah ya ilmunya Maaf daging banget tadi. nih ya. Boleh tanya nggak, Pak? Oh iya, kakak maaf tadi itu HP saya mati. Saya ucapkan terima kasih buat Coach Tony sama Ibu Asri udah balas Ya. DM aku. Sebelumnya perkenalkan nama saya Irenia, masih resellernya Kak Pusya, Putri Aisyah. Kayak gitu sih. Makasih banyak ya Pak Tony. Siap sama-sama Kirena, Oh, Masya Allah ya. Ya oke teman-teman itu ya materinya tadi dari Bu Asri sama Pak Tony daging banget nih ya. Tapi kalau misalkan daging doang nggak diolah mah ya sama aja bohong ya. Nah jadi intinya kita harus perbaiki dan perkuat niat di bisnis SR12 ya. Bahwa kita ada di SR12 supaya bermanfaat untuk orang banyak nih ya. Terutama orang-orang sekitar kita, keluarga kita, orang-orang yang kita sayang dan kita cintai. Sebentar dulu ini ada. Oke, ya, dan kita sudah berada di penghujung nih. Mungkin eh, bisa dari Pak Tony dan Bu Asri untuk closing statementnya dan sekaligus juga untuk penutupan program Mantap Ramadan ini nih, Bu Asri, Pak Tony. Ya, untuk teman-teman mitra SR12. Ya Dan juga, jadi ya, mungkin ya closing statement saya bahwa ya mimpi yang besar adalah bermimpi untuk orang lain. oke, luar biasa ya. Jadi, mimpi yang besar adalah bermimpi untuk orang lain. Teman-teman dia sudah dapat dari Pak Tony ini. Jadi kita harus bermimpi bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, untuk orang-orang yang kita sayang dan kita cintai ini. Dan boleh nih untuk Bu Asri nih, Bu Asri Masya Allah ya, baru kemarin pulang umroh, hari ini sudah ikut Zoom nih, Masya Allah luar biasa nih. Boleh Bu Asri closing statement untuk teman-teman dan sekaligus juga bisa untuk doakan kita semua di sini karena orang yang mungkin baru pulang umroh itu masih mustajab doanya ya. Bisa doakan kita yang hadir pada hari ini agar bisa juga
bawa keluarga ke Baitullah nih dan juga untuk bisa menggapai impian kita nih. Boleh silakan Bu Asri. Bertumbuh lebih kuat dimulai dari akar yang kuat, gitu aja. Bertumbuh lebih kuat dari Bertumbuh akar, lebih kuat dari akar yang kuat. lebih kuat. Ngerti Oke. nggak? Jadi Ya, buat quotes, Bu. Boleh mungkin ya, apalagi Bu? Tadi, Bu. Biar saya ketikin nanti nih. Bertumbuh lebih kuat. Akar yang kuat. dimulai dari akar yang kuat. Oke, dimulai dengan akar yang kuat. Nanti ya, teman-teman tuh mungkin buat quotes tadi ya. Nah, kalau tadi Pak Tony, eh, bermimpilah. Untuk orang lain. Yang besar Ber, adalah mimpi untuk orang lain. mimpi yang besar adalah mimpi Bermimpi untuk untuk orang orang lain, lain. bermimpi untuk orang lain ya. Tuh bisa teman-teman tuh bikin quotesnya tuh ya, bikin langsung di story-nya. Boleh nih Bu Asri, doakan kita semua nih Ajarin Bu jadi ya. akar yang kuat, Bu Asri. Iya. Ya, jadi akar yang kuat bersama S12 ya. Tetap tadi sudah disampaikan tipsnya dari Pak Tony dan Bu Asri ya. Jalani, pahami model bisnisnya, pahami visi misinya, perkuat juga visi kita, tujuan kita di S12 ini untuk apa. Ya, kalau misalkan kita masih untuk diri sendiri, nah mulai sekarang kita rubah untuk orang lain, untuk keluarga kita, untuk kita menebarkan manfaat lebih banyak lagi. Terus juga kita harus jualan secara online, secara offline. Nah, lalu juga kita pahami market share-nya, pahami product knowledge-nya. Nah, tadi sudah sampaikan sama Bu Asri dan Pak Tony ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin nanti ingin melihat siaran ulangnya lagi, nah kita akan share nanti rekaman Zoom-nya ya. Nah, oke, mungkin tadi itu sudah sampaikan closing statement dari Bu Asri dan Pak Tony dan juga mungkin terakhir Bu. Nah, karena kita sudah mau mendekati Hari Raya Idul Fitri, mungkin bisa ucapan Idul Fitri dari Pak Tony dan Bu Asri untuk teman-teman mitra SR12 nih yang hadir di sini nih. Minta doanya Bu. Kita ucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Besok insya Allah kita mudik ya. Mudik, mudah-mudahan teman-teman juga yang mudik di di jalan dilancarkan mudiknya, perjalanannya diselamatkan, pulang perginya, dan silaturahmi adalah momen terbaik kita untuk prospek ya. Tolong dimaksimalkan. Betul ya. Salam buat keluarga di kampung, ya. Salam buat keluarga di kampung. Mohon maaf. Jangan lupa bawa brosur, katalog itu harus dibawa ya. Itu adalah alat pemersatu. Jangan makan terlalu banyak ya, jangan makan terlalu banyak, diren-ren ya. Jangan banyak minum gula ya. Jaga kesehatan di sana. Setelah selesai Lebaran biasanya kan menjadi lebaran karena ini. Nah, lebaran. lebaran ya. Masalah. Ada nanya nih Bu, Pak. Mudiknya kemana, Pak Owner, Bu Owner? Kita ke Tapan. Tapan Padang ya. Nah, oke, mungkin tadi nih ada yang juga minta tadi request nih untuk minta didoakan nih Bu Asri ini tadi belum nih mendoakan kita semua nih yang hadir pada hari ini. Karena kan baru pulang dari umroh masih makbul nih Bu, insya Allah masih mustajab nih doanya nih. Ya, didoain mudah-mudahan tahun ini bukan Ramadan kita yang terakhir ya. Masih ada Ramadan-Ramadan berikutnya. Mudah-mudahan setelah Ramadan ini juga kita menjadi manusia yang lebih baik, yang lebih sukses, yang mampu mensukseskan banyak orang juga, yang bermanfaat buat diri kita dan keluarga, buat orang sekitar. Mudah-mudahan tahun depan zakatnya lebih banyak lagi, ya, lebih banyak bantu dengan zakat-zakat kita. Jangan lupa bayar zakatnya teman-teman ya. Jangan pelit-pelit sama zakat. Terus apalagi mau didoain apa? Mudah-mudahan teman-teman di sini semuanya Allah mampukan, Allah pantaskan untuk dipanggil ke Baitullah. Amin. Ya, Amin. Amin. itu sekali seumur hidup harus merasakan Ramadan di Tanah Haram. Amin. Amin. Kalau di Tanah Haram nanti uangnya udah bukan war produk lagi, tapi war tempat sholat ya. Di sana. Ya.
Masya Allah. Luar. Yang jadi DO ya Rabbal Ya, Alamin. mudah-mudahan Ya. jadi Terima kasih David Bu punya dan hajat-hajat tahun Ibu. ini. Allah mudahkan, lancarkan, dan Amin. Ya aktor Allah, yang terbaik. amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin ya yang mujibah saya ini semoga Allah kabulkan doa kita semuanya ya. Masya Allah luar biasa. Oke baiklah teman-teman ya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Tony dan Bu Asri yang telah hadir, yang telah memberikan materi, memberikan insight, memberikan sharing-sharingnya begitu luar biasa, memberikan ilmu-ilmu yang daging banget nih ya. Nah ya kita ucapkan terima kasih kepada Pak Tony dan Bu Asri. Masya Allah luar biasa. Barakallah ya Bu semoga Asri. Pak Tony dan Bu Asri ya selalu sehat, selalu bisa membawa SR12 ini lebih hebat lagi ke depannya ya. Masya Allah, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ibu Asri ya karena telah memberikan Amin materi ya yang begitu luar Allah. biasa. Mungkin bisa izin bisa meninggalkan ruangan Ibu, mungkin karena Ibu Bapak masih ada urusan yang harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Tony dan Bu Asri. Maaf lahir batin. Bapak sehat selalu, berkah Halo selalu ya di dunia Pak. akhirat. Maaf lahir batin Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Ya. Kasih. Masya Allah ya, terima kasih pada dan Bu Asri ya telah hadir ya. Oke, baiklah teman-teman ya. Jangan lupa untuk isi form absensi dan evaluasi ya. Hari ini adalah hari terakhir kita untuk program Mantap Ramadan. Sampai bertemu lagi di Ramadan berikutnya. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan sekali lagi kita ucapkan terima kasih juga pada Pak dan Bu Asri. Semoga apa yang disampaikan materi hari ini dapat membawa kita lebih hebat lagi, bertumbuh lebih semangat lagi. Kita meraih kemenangan melalui bisnis SR12 ya. Oke, baiklah kita tutup Zoom kita pada hari ini dan mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih banyak Kak Isan. Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kami juga mewakili dari segenap SR12 University, saya juga mewakili dari tim STBD, dari juga STR12. Ya mohon maaf apabila selama ini ada salah kata, salah ucapan, salah tindakan. Ya, semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya setelah Lebaran dalam keadaan sehat walafiat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak Isan. Halo. Tinggal daftar hadir.